Halo Gratia Kids, selamat sore semuanya. Senang sekali Bu Esther bisa ketemu lagi dengan Gratia Kids di kebaktian online hari ini. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Puji Tuhan, Bu Esther berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Gratia Kids, walaupun hari ini kita masih beribadah secara online, tapi Ibu berharap tidak mengurangi kebahagiaan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan, kita bersama-sama dalam kasih dan satu hati. Gratia Kids, untuk memulai kebaktian sore ini, kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sore hari ini kembali kami boleh bersekutu bersamamu ya Tuhan. Meskipun kami masih harus beribadah secara online, tapi kami tetap mengucap syukur kami boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Bapa, kami mau serahkan ibadah online sore hari ini hanya di dalam pimpinan tangan Tuhan. Biarlah kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan belajar firman Tuhan, dan kami juga boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya kebaktian ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Gratia Kids, alangkah indahnya jika kita hidup bersama di dalam Tuhan, bergandengan tangan satu dengan yang lain, dan senantiasa memuji Tuhan. Dengan penuh sukacita, yuk kita nyanyikan pujian "Satukanlah Hati Kami". Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan ya Gratia Kids, kita boleh bersukacita bersama sore hari ini. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Kristiana. Ayo, Gratia Kids duduk yang manis di rumah masing-masing, siapkan hati dan pikiran kita ya untuk menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan terlebih dahulu pujian "Firman Tuhan Ada di Hatiku". Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat sore Gratia Kids yang dikasihi Tuhan. Senang sekali Bu Dewi bisa berjumpa dengan kalian semua walaupun secara online. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kekuatan persekutuan yang diambil dari Kisah Para Rasul
1 ayat 12 sampai 14. Nah, Gratia Kids, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan pada sore hari ini. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti, boleh mengenal dengan baik akan firman-Mu. Bahkan diberikan kemampuan untuk dapat melakukan firman-Mu ini dengan baik dan benar. Ya Tuhan, tolonglah kami. Berkati waktu yang kami pakai di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Gratia Kids yang dikasih Tuhan, Bu Dewi membawa sebuah benda. Ya, nih, lihat. Nah, Bu Dewi akan memberikan clue untuk menebak benda apa ini. Ya, bisa ya anak-anak ya. Ya, benda ini berupa benda padat ya. Keras ini ya, agak keras ya. Benda padat. Yang kedua, benda ini berasal dari salah satu bagian dari tanaman. Yang ketiga, benda ini terdiri dari bilah-bilah kecil. Bilah-bilah itu apa ya? Ya kayak tusuk sate gitu ya, tapi kecil, lebih kecil lagi. Yang berukuran panjang, ada juga yang pendek. Nah, selanjutnya cluenya adalah tidak semua rumah memiliki benda ini. Jadi, ada rumah yang tidak memiliki benda ini, ada rumah yang memiliki benda ini. Ya, selanjutnya cluenya. Benda ini adalah salah satu benda yang penting bagi petugas kebersihan. Nah, ayo coba anak-anak bisa menebak benda ini benda apa ya? Ada yang tahu? Coba. Oh, ada yang belum tahu benda apa ini? Masih bingung? Bu Dewi kasih tahu ya. Bu Dewi buka sedikit. Nah, bagian mana ya? Sini ya. Coba dibuka sedikit ya. Apa ya? Bu Dewi dorong. Apa itu ya? Kelihatan apa itu? Oh, bisa menebaknya anak-anak? Apa ini ya? Oh, makin lihat. Tuh. Bisa menebak? Apa ayo? Biasanya petugas kebersihan membawa ini. Apa? Ya, ada yang benar, ada anak yang benar yang bisa menebak. Wah, sapu lidi Bu Dewi. Wah, betul, sapu lidi itu lihat. Wah, ya kan, sapu lidi. Luar biasa, hebat. Tapi ada juga anak yang tidak bisa menebak karena baru tahu. Oh, itu apa sih? Benda apa sih? Ternyata ini sapu lidi. Tidak apa-apa, nambah pengalaman, pengetahuan ya. Nah, anak-anak, salah satu kegunaan dari sapu lidi ini adalah untuk menyapu, untuk membersihkan sampah-sampah seperti yang dilakukan oleh petugas kebersihan di jalan-jalan. Untuk menyapu gini ya. Nah, kalau di rumah juga ada yang punya ini, coba tanya mama, mama punya sapu lidi enggak? Mama juga pakai untuk membersihkan sampah di halaman. Nah, anak-anak coba lihat. Anak-anak lihat, tuh
ada bilah-bilahnya. Ini kecil-kecil. Ada yang panjang, ada yang segini panjangnya, ada yang pendek. Nah, bilah-bilah kecil ini berasal dari tanaman. Ya, biasanya dari daun kelapa, lidi dari daun kelapa, gitu, batangnya dari daun kelapa. Ya, ini seperti ini. Nah, anak-anak, ini sapu lidi ini luar biasa. Sekalipun terdiri dari bilah-bilah yang kecil ini, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa kalau disatukan, kalau diikat. Coba ya, Bu Dewi patahkan. Aduh, kuat enggak ya? Aduh, enggak kuat. Sulit sekali. Enggak bisa dipatahkan. Ya, hebat bukan? Terdiri dari bilah-bilah kecil, tapi ketika disatukan tidak bisa dipatahkan. Ya, coba kalau kita buka. Coba kalau kita buka, kita agak sulit ya. Pelan-pelan ya. Coba kalau kita buka, lalu kita patahkan, bagaimana ya? Apakah akan sesulit tadi ataukah tidak? Tuh, lihat. Kita ambil sedikit ya. Nah, sedikit. Coba kalau kita patahkan. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Loh, bisa? Bisa patah. Tapi kalau tadi diikat kuat-kuat, dipatahkan, sulit sekali. Ya, luar biasa. Yang namanya kekuatan dari kesatuan. Nah, Gratia Kids yang dikasih Tuhan, bilah-bilah kecil ini merupakan gambaran dari murid Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, para murid nampak bersama-sama. Namun mereka tidak sehati, mereka tidak bersatu. Mereka ternyata bersaing, rebutan posisi atau kekuasaan. Yohanes dan Yakobus dicatat pernah datang bersama ibu mereka, minta agar kelak mereka mendapat tempat di samping kanan, di samping kiri Tuhan Yesus, bila kelak Tuhan Yesus menjadi raja. Murid-murid yang lain marah karena hal itu, karena mereka juga merasa lebih layak mendapat tempat tertinggi dibanding yang lain. Alkitab juga mencatat dalam sebuah perjalanan, murid-murid Tuhan Yesus bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Bahkan saat perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan, terjadi lagi pertengkaran di antara para murid Tuhan Yesus. Tidak adanya kesatuan hati membuat para murid tidak memiliki kekuatan. Saat Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, para murid meninggalkan Tuhan Yesus karena takut akan ditangkap juga. Mereka hanya memikirkan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, keselamatan diri sendiri. Bahkan Petrus yang sempat dengan sombong berkata, tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus walaupun harus dipenjara dan mati. Ternyata malah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Karena apa? Karena Petrus juga takut ditangkap. Tidak adanya kesatuan hati membuat para murid tidak memiliki kekuatan. Yang ada pada mereka adalah ketakutan. Tidak ada damai sukacita. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada pula iman yang teguh. Ingat, setelah Tuhan Yesus mati, mereka tiap hari bersembunyi di dalam rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Berbeda halnya ketika ada kesatuan hati, di situ ada kekuatan. Hal itu terjadi setelah mereka dipulihkan imannya oleh Tuhan Yesus yang bangkit, yang menyatakan diri kepada mereka dan mengajar mereka lagi
tentang kerajaan Allah. Sampai pada puncaknya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, peristiwa itu makin meneguhkan mereka. Perkataan dua orang malaikat yang hadir dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga sangat meneguhkan iman mereka. Maka sesudah itu para murid beserta beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Tuhan Yesus berkumpul di sebuah ruangan. Mereka bertekun dengan sehati berdoa bersama-sama. Mereka bertekun menantikan janji Tuhan Yesus akan kedatangan Roh Kudus. Persekutuan yang di dalamnya ada kesatuan hati memberikan kekuatan yang luar biasa kepada mereka untuk bertekun dalam iman menantikan janji Tuhan Yesus. Maka kita melihat buah dari ketekunan mereka dalam persekutuan yang kuat itu. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus diterima oleh mereka. Mereka menerima kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus yang memampukan mereka menjadi saksi-saksi Tuhan yang hebat. Contoh yang nyata misalnya diri Petrus. Petrus yang sebelumnya ketakutan hingga menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Namun kali ini Petrus dengan penuh keberanian berkhotbah, memberitakan Injil. Berani menyatakan iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Imannya begitu teguh sekalipun ada tantangan dan kesulitan. Demikian pula dengan murid-muridnya yang lain. Mereka tidak lagi lari ketakutan. Anak-anak, ini semua terjadi karena mereka memiliki persekutuan yang kuat, yang ada kesatuan hati di dalam iman mereka. Maka disitulah ada kekuatan pada mereka. Ada keberanian, ada iman yang teguh, yaitu keyakinan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Gratia Kids, marilah kita giat membangun persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Persekutuan yang sungguh-sungguh, yaitu persekutuan yang di dalamnya ada kesatuan hati, kompak, saling mengasihi, saling menghargai. Artinya bukan sekedar kumpul bersama dan melakukan kegiatan bersama, melainkan punya tujuan dan semangat yang sama, dilandasi iman dan kasih yang tulus. Rajinlah berdoa, membaca Alkitab, beribadah bersama dengan tujuan dan semangat untuk memuliakan Tuhan. Niscaya di situ ada kekuatan, ada keberanian, ada kedamaian, ada sukacita, bahkan iman yang teguh. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Gratia Kids, supaya kita bisa lebih mengingat lagi firman Tuhan hari ini, kita akan menghafal satu ayat dalam Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Isinya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita ulangi bersama-sama ya. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sekarang kalian ucapkan sendiri ya. Bu Dewi menunggu. Yuk silakan. Ya, betul. Hebat anak-anak ya, luar biasa. Bisa menghafal dengan baik ya.
Kreatia Kids, untuk meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Dewi, yuk kita nyanyikan pujian Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Kreatia Kids, sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya bagi kita, sekarang kita akan memberikan persembahan ya, sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayo, siapkan celengan persembahan dan juga uang persembahannya ya. Sudah siap semuanya? Yuk, kita nyanyikan pujian Aku Diberkati sambil memasukkan persembahan kita. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Baik, Kreatia Kids, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau Tuhan sudah memimpin menyertai kami selama kebaktian ini dari awal sampai pada akhir. Kami bersyukur, kami boleh diizinkan oleh Tuhan untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh belajar akan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Kami diberikan kekuatan karena kami rajin bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk rajin membaca Alkitab. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh menjalankan semuanya itu dengan baik sampai kapanpun kami diberikan kemampuan. Supaya kami tetap kuat di dalam iman kami.
Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati guru-guru kami yang mengelola persembahan ini nantinya, supaya dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami sampai saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gratia Kids, terima kasih ya untuk kalian yang telah mengumpulkan aktivitas 2 minggu yang lalu. Hasil aktivitas kalian akan ditampilkan di akhir kebaktian ini. Gratia Kids, kita sudah sampai di akhir kebaktian hari ini. Sampai jumpa lagi di kebaktian selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Sekarang kita serukan yel-yel kita ya. Gratia Kids, bertumbuh dalam Kristus. Dah.